Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini dibuat sebagai pengganti dari ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Istinbat Hukum Islam, di mana materi yang akan kami bahas adalah yaitu tingkatan yang jelas maknanya atau disebut dengan wuduh al-makna. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Zainal Azwar MAG. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Sofiana Nurhamida, Zona Aprilia, Fahrul Rozi, dan Muhammad Rivaldi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Lafaz yang jelas maknanya terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama menurut jumhur ulama atau mutakalimun, yaitu nas, zahir, mujmal. Sedangkan selanjutnya yaitu menurut kalangan Hanafiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalangan Hanafiyah. Metode Hanafiyah ini ialah urutan menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah sehingga yang tertinggi. Yang pertama yaitu zahir. Menurut bahasa, zahir adalah al-waduhal bain, yang artinya jelas. Zahir adalah seluruh lafaz atau kalimat yang makna yang dimaksud telah jelas dari apa yang ada padanya, sehingga tidak butuh lagi kepada penjelasan selain dari dia atau pengkajian lanjutan. Yang kedua yaitu nas. Lafaz nas adalah lafaz yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Yang ketiga yaitu mufassar. Sesuatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu muhkam. Suatu lafaz yang dari sigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun takwil. Contoh lafaz zahir dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Ya, demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Makna atau arti zahir yang cepat yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi dan kebolehan menikahi perempuan sebanyak 2, 3, atau 4 orang. Akan tetapi makna zahir tersebut bukanlah maksud utama ayat. Kalau diperhatikan rangkaian pembicaranya, bukanlah makna itu yang dimaksud. Maksud dari ungkapan itu ialah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini atau dinikahi, yaitu 4 orang. Dan maksud utamanya adalah penetapan kehati-hatian untuk berlaku adil dalam bermuamalah dengan orang dan maksud dengan perempuan-perempuan yatim. Sebab kebiasaan orang-orang Arab dalam memperlakukan anak perempuan yatim yang berada di dalam perlindungannya adalah dengan tujuan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama
yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terjemahan surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lafaz nas dari ayat surat Al-Baqarah ayat 275 ini menunjukkan makna perbedaan antara jual beli dan riba dari segi halal dan haram. Maka ayat sebagai makna zahir pada makna kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sementara dalam makna nas, pernyataan perbedaan keduanya merupakan makna yang sesuai dengan maksud ayat tersebut. Pengertian hakikat dan pembagian mufassar. Hakikat mufassar adalah menunjukkan lafaz atau sihhat terhadap maknanya yang jelas. Penunjukan itu hanya berasal dari lafaz itu sendiri dan tidak membutuhkan qarinah dari luar lafaz itu untuk memahami petunjuknya. Karena sudah jelas dan terperinci, makanya sudah tidak mungkin untuk diwakilkan lagi. Pembagian mufassar adalah menurut asalnya lafaz itu memang sudah jelas dan terperinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Asalnya lafaz itu belum jelas atau ijma dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Pembagian lafaz muhkam. Yang pertama itu muhkam lizatihi. Dikatakan muhkam dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau naskah itu disebabkan oleh naskah atau teks itu sendiri. Tidak mungkin naskah muncul dari lafaznya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafaz itu tidak mungkin dinaskah. Yang kedua, muhkam li khairihi. Dikatakan muhkam karena faktor luar bila tidak dapat lafaz itu dinaskah, bukan karena nas atau teksnya itu sendiri, tetapi karena tidak ada nas yang menaskahnya. Lafaz dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafaz yang
petunjuknya terhadap hukum. Sekian pengertian dari hakikat pembagian mufassar dan pembagian lafaz muhkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.